على التقوى خير الزاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan atau menganugerahkan nikmat kepada kita sehingga sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan berbagai nikmat-nikmat tadi, nikmat sehat, nikmat berbuka yang saya yakin ketika berbuka semuanya merasakan bahagia dan nikmat. Nikmat beribadah juga masih bisa kita rasakan. Sebab untuk sebagian orang ternyata ada ibadah sudah tidak bisa menjadi nikmat, bahkan makan dan minum sudah tidak bisa jadi nikmat, penglihatan sudah berkurang, pendengaran sudah berkurang. Dan itu kalau semua orang panjang umur pasti akan sampai, akan tiba masanya seperti itu. Makanya kita yang masih jag-jag, masih kuat, masih diberikan kesehatan, umur masih muda, sudah selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat itu semua. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, panutan kita yang sudah memberikan pelajaran kepada kita sampai kita tahu bagaimana proses puasa yang baik, bagaimana kaifiat tata cara salat yang baik dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Untuk mempermudah karena di sini biasanya ada anak-anak yang bikin judul di bukunya buat laporan di sekolah, mungkin kasih aja judul Al-Quran, jadi biar mempermudah. Alhamdulillah malam ini adalah malam yang ke-15 kita melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid ini dan juga mungkin di tempat-tempat yang lain. Artinya tinggal beberapa malam lagi kita akan memperingati malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah merupakan sesuatu mukjizat, sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia sebenarnya. Cuman banyak orang yang menyepelekan karena tidak ada iman, karena belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ancamannya di dalam Al-Quran sangat jelas, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Thaha ayat 124 sampai 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma. Qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha. Kadzalika atatka ayatuka fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabil akhirati asyaddu wa aqwa. Itu peringatan Allah buat kita tentunya, agar kita tidak menganggap sepele kepada Al-Quran, agar kita tidak mengesampingkan peringatan-peringatan Al-Quran. Kata Allah di dalam ayat tadi, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling an dzikri dari peringatanku, kata Allah, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, entah kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Karena kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat. Kehidupan yang senyata-nyatanya, kehidupan yang sebenar-benarnya adalah di kehidupan di akhirat. Cuman karena godaan keindahan dunia, godaan hawa nafsu dan lain sebagainya, seolah-olah kita akan selamanya hidup di dunia itu, padahal tidak. Karena makanya disebutkan dunia itu fana, hanya sebentar.
Oleh karenanya di sini disebutkan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia, kata Allah, dalam keadaan buta. Qala, orang yang dalam keadaan buta itu akan berkata, lima hasyatani a'ma, Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyatani a'ma, kenapa engkau himpun kami, kenapa engkau kumpulkan kami di padang ini, kenapa engkau himpun kami dalam keadaan buta? Kata orang yang mengabaikan aturan itu. Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah karena dulu waktu peringatan itu datang kepada kamu, Al-Quran itu datang kepada kamu, fanasitaha, kamu melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa, demikian pula pada hari ini, kata Allah, kami lupakan. Jadi dalam bahasa ulama ulah nyalahkeun mana ke baheula mopohokeun kana peringatan kami kata Allah, tidak menangkap kepada peringatan kami, menyepelekan kepada Al-Quran, bahkan tidak mau belajar itu tidak mau, apalagi mempelajarinya, apalagi mendalaminya. Wa kadzalika najzi man asrafa, kata Allah, demikianlah balasan atau kami balas kepada orang yang keterlaluan, kepada orang-orang yang berlebih-lebihan, walam yu'min bi ayati rabbih, dan mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirah asyaddu aqwa, dan ingatlah bahwa sungguhnya siksa akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Ini tentu menjadi peringatan, menjadi pepeling, bahasa Sunda pepeling yang kurang sadaya, peringatan buat kita semua agar kita selalu memperhatikan nasihat-nasihat agama. Karena mungkin kalau kita mau memahami nasihat-nasihat di dalam Al-Quran sebagai orang awam sangat susah. Kadang-kadang artinya pun kita tidak tahu. Tapi tentu kita bisa tahunya dari pelajaran-pelajaran agama, dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karenanya tentu harus kita perhatikan. Sekarang apa sih Al-Quran itu? Para ulama memberikan pengertian Al-Quran wal kitabul mujiz, kata ulama. Al-Quran itu adalah kitab yang mengandung mujizat. Buktinya sekarang banyak. Yang dahulu 1430 tahun yang lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, yang di dalam Al-Quran seolah-olah tidak mungkin, dan ternyata sekarang banyak yang terbukti. Dan itu adalah mujizat. Seperti mungkin sangat ramai di sosial media, ada sungai di bawah air laut yang sudah disampaikan oleh Al-Quran, proses kejadian manusia, kemudian jasad Fir'aun yang di dalam Al-Quran disebutkan utuh dan sudah dibuktikan oleh ilmuwan. Banyak sekali hal-hal yang dulu disampaikan oleh Al-Quran yang seolah dianggap hanya bacaan biasa, dan ternyata sekarang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Itu adalah mujizat. Dan di antaranya mujizat yang paling nyata adalah masih utuhnya ayat Al-Quran seperti ketika diturunkannya. Bacaannya masih utuh, susunan ayatnya masih utuh, redaksi-redaksinya masih utuh, semuanya masih persis ketika sama seperti ketika diturunkannya. Sebab janji Allah, wa nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna ilaihi lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dan terbukti berapa banyak usaha dari orang-orang yang benci kepada Al-Quran, mereka berusaha untuk merubah Al-Quran, merusak ayat Al-Quran, tapi ternyata bisa digagalkan oleh orang-orang yang hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata bukti dari firman Allah itu memang sudah nyata sekarang ini. Cuman itu bisa diketahui oleh orang-orang yang mentadaburinya, oleh orang-orang yang memikirkannya. Itu yang pertama, Al-Kitab wal Kitabul Mujiz. Yang kedua, Al-Munazzal alai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran. Seperti yang kepada Nabi Isa, Injil, kepada Nabi Musa, Taurat,
kepada Nabi Daud Zabur. Itu semuanya bukan Al-Quran, hanya kitab-kitab pada zamannya saja. Dan kemudian disempurnakan isinya oleh Al-Quran, disempurnakan untuk kehidupan manusia itu pada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, al-maktubu fil mashaf, yang ditulis dalam satu mushaf. Walaupun ketika diturunkannya tidak langsung sekaligus, tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu. Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat itu diturunkan sekaligus. Tapi beda dengan Al-Quran. Yang pertama 5 ayat, kemudian terus sesuai dengan pertanyaan dari para sahabat, sesuai dengan kondisi zaman waktu itu. Ada peristiwa yang butuh jawaban dari Nabi, kemudian turun wahyu, turun Al-Quran. Jadi Kitabul Mu'jizu Al-Munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Maktubu bil Masjid. Yang keempat, Al-Manqul ala Mutawatir, yang diturunkan atau diriwayatkan secara mutawatir. 5 ayat seperti yang tadi disampaikan, 3 ayat sesuai dengan kebutuhannya. Makanya ini jadi pelajaran buat kita, bagi yang mau menghafalkan Al-Quran, jangan terlalu bernafsu sekaligus. Dicontohkan ketika turunnya pun hanya sedikit-sedikit. Makanya yang mau menghafal Al-Quran, hafalkanlah sedikit-sedikit. 1 ayat, hafalkan sampai hafal. Kemudian setelah hafal, tambah lagi 1 ayat. Itulah metode yang dicontohkan, sama seperti ketika turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril memberikannya kepada Nabi Muhammad pun secara berangsur-angsur. Kemudian yang terakhir, pengertiannya adalah al-muta'abbad bil tilawati, yang mempunyai kualitas ibadah bagi orang yang membacanya. Makanya terutama di bulan Ramadan seperti ini, sangat penting kita untuk mendawamkan membaca Al-Quran, di mana pahalanya yang buat kita yang melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Ila sab'ini yang ditipin sampai 700 kali lipat. Makanya sangat sayang kalau ada orang yang menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan, untuk tidak mau, misalkan tidak mau membaca Quran, ogah sholat sunnah dan lain sebagainya. Itu sangat sayang sekali. Sebab limpahan pahalanya begitu banyak. Walaupun memang sebenarnya tujuan kita bukan pahala, tujuan kita adalah lillah ta'ala. Semuanya kita laksanakan karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keuntungannya apa saja selain dari kita melaksanakan baca Al-Quran? Di dalam hadis banyak sekali tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di dalam hadis ada disebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Tentu ini kalau dilaksanakan akan berawal dari personal, akan berawal dari masing-masing. Kemudian kalau semuanya melaksanakan, akan tercipta umat yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan juga banyak sekali ya sebenarnya keutamaan dari mempelajari Al-Quran kalau kita mau mendawamkannya, mau mempelajarinya. Apalagi kalau sampai kita bisa memahaminya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang Al-Quran ini, karena memang sebentar lagi kita akan menyongsong peringatan Nuzulul Al-Quran. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.